Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa video ini hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi tetap berada di tangan Anda, jadi pastikan selalu melakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan. Video ini dibuat pada tanggal 29 September 2025, dan kali ini kita akan membahas sebuah saham yang sedang menjadi perbincangan hangat di bursa, yaitu PT Dunia Virtual Online Tbk, dengan kode saham AREA. Saham ini baru IPO tahun lalu, dan sejak awal tahun sudah naik lebih dari 215% loh. Apakah kenaikan ini masih berpotensi berlanjut atau justru sudah terlalu mahal? Yuk, kita kupas tuntas dari sisi fundamental, valuasi, dan juga pergerakan harganya. Profil perusahaan. PT Dunia Virtual Online Tbk atau yang lebih dikenal dengan AREA, berdiri pada tahun 2010. AREA adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan data center, menyediakan infrastruktur penting untuk mendukung pertumbuhan digital di Indonesia. Saat ini AREA memiliki 3 data center strategis, yaitu AREA 31 Cimanggis, AREA 31 Gedung Cyber, AREA 31 Gedung Tifa 1 dan 2. Perusahaan memiliki pasukan listrik hingga 25 MW dengan sertifikasi Rated 3 Facility ANSI TII 942B memastikan standar global dalam arsitektur, telekomunikasi, kelistrikan, dan mekanikal. Menariknya, AREA memiliki track record uptime 100% sejak mulai beroperasi. Artinya, selama ini tidak ada downtime yang berarti. Layanan utama mereka meliputi rack, colocation, secure cages, data hall, teleport facility, dan juga coworking space. Dengan tren cloud computing, AI, dan digitalisasi yang semakin pesat di Indonesia, bisnis data center seperti AREA memiliki peluang pertumbuhan yang sangat besar. Kinerja fundamental, pendapatan dan laba. Sekarang mari kita masuk ke kinerja fundamental AREA. Dari sisi pendapatan, AREA berhasil membukukan revenue TTM 60 miliar rupiah, naik sekitar 7,14% dari tahun sebelumnya, yang berada di 56 miliar rupiah. Gross profit margin berada di 53,81%, angka yang tinggi dan menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola biaya dengan efisien. EBITDA TTM tercatat sebesar 25 miliar rupiah, dengan margin EBITDA 41,6%, yang menandakan profitabilitas bisnis yang sehat. Sementara net income TTM mencapai 10 miliar rupiah, menghasilkan net profit margin 11,95%. Jika kita bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, laba bersih naik lebih dari 400% year on year. Artinya, pertumbuhan laba bersih AREA sangat impresif meskipun pertumbuhan revenue belum sebesar itu. Ini menunjukkan adanya efisiensi operasional dan peningkatan utilisasi data center yang signifikan. Neraca keuangan balance sheet. Sekarang kita lihat kondisi neraca keuangannya. AREA memiliki posisi kas yang sangat kuat, yaitu cash 66 miliar rupiah, total aset 300 miliar rupiah, total ekuitas 236 miliar rupiah, total liabilitas 64 miliar rupiah. Dari sini, kita bisa melihat debt to equity ratio hanya 0,05, artinya perusahaan hampir tidak memiliki utang. Current ratio berada di 4,36, menunjukkan likuiditas yang sangat baik. Dengan kondisi ini, AREA memiliki fleksibilitas yang besar untuk melakukan ekspansi tanpa harus mengambil utang besar. Arus kas cash flow statement. Kalau kita lihat dari sisi arus kas, CHFO 19 miliar rupiah positif dan sehat. CHFI min 23 miliar rupiah negatif karena digunakan untuk ekspansi data center. CHFF min 3 miliar rupiah atau tidak ada pendanaan baru yang signifikan. Namun, free cash flow saat ini masih negatif 3 miliar rupiah. Ini bukan tanda bahaya karena perusahaan sedang berada di fase growth mode, di mana laba dan kas diputar kembali untuk membiayai ekspansi jangka panjang. Update pergerakan harga dan aktivitas bandar. Nah, sekarang kita masuk ke update terbaru pergerakan harga saham AREA. Pada Senin 29 September 2025, saham AREA ditutup di harga Rp630, naik 14,55% dalam satu hari, dengan volume 14,16 juta saham. Harga tertinggi hari itu 630, harga terendah 540, average price 603, net value 1,7 miliar. Dari sisi kinerja jangka waktu tertentu, 1 minggu plus 22,33%, 1 bulan plus 13,51%, 3 bulan plus 49,29%, year to date
plus 215%. Sejak IPO di Rp131 naik sampai 380%. Ini menunjukkan momentum bullish yang sangat kuat dalam beberapa bulan terakhir. Aktivitas bandar. Jika kita lihat dari sisi aktivitas broker, beberapa poin menarik bisa kita cermati, yaitu Tobayer XA dengan total RP 1,3 miliar di average 598. Pointing di sini kemungkinan sedang melakukan akumulasi. Top seller CC dengan RP 474 juta di average 608. Indikasi distribusi sebagian. Net volume tercatat plus 28.753 lot, artinya secara keseluruhan masih ada dorongan beli yang cukup kuat. Namun karena kenaikan dalam jangka pendek sudah sangat tajam, potensi profit taking juga meningkat. Jadi untuk trader jangka pendek perlu berhati-hati bila volume tinggi tapi harga mulai stagnan. Valuasi area. Sekarang kita masuk ke bagian valuasi saham area. Dengan EPS DTM Rp4,13 dan harga sekarang Rp630, maka PE ratio TTM 52,68 kali, jauh di atas median IHSG yang hanya 9,08 kali. PBV 6,77 kali, artinya harga saham 6 kali lipat dari nilai bukunya. Price to sales 26,49 kali, sangat premium untuk ukuran bisnis data center. EV/EBITDA 62 kali, artinya investor membayar sangat mahal untuk setiap rupiah EBITDA. Dari angka ini jelas bahwa area diperdagangkan dengan valuasi growth stroke yang ekstrim. Investor saat ini membeli area berdasarkan ekspektasi masa depan, bukan kinerja saat ini. Prospek dan risiko. Prospek. Dari sisi prospek, area memiliki beberapa katalis positif. Yang pertama, tren digitalisasi Indonesia terus meningkat, termasuk pertumbuhan cloud dan AI. Yang kedua, posisi kas yang kuat dan utang minim memberi ruang besar untuk ekspansi agresif. Yang ketiga, recurring revenue model, di mana pendapatan bersifat berulang dan stabil, membuat bisnis ini lebih predictable. Namun, risiko tetap ada yang harus diwaspadai. Yang pertama, valuasi terlalu mahal sehingga rentan terkoreksi jika pertumbuhan tidak sesuai ekspektasi. Yang kedua, persaingan ketat dari pemain besar seperti DCI Indonesia dan EGD Data Center. Yang ketiga, free cash flow negatif yang berarti area harus menjaga likuiditas agar ekspansi tidak mengganggu kestabilan keuangan. Kesimpulan dan strategi. Kesimpulannya, area adalah saham growth premium dengan fundamental yang sehat dan prospek cerah di industri data center Indonesia. Namun dari sisi valuasi, saham ini sangat mahal sehingga tidak cocok untuk investor value yang mencari harga murah. Bagi investor growth, area bisa menjadi pilihan menarik jika Anda siap memegang jangka panjang dan memahami risikonya. Bagi trader jangka pendek, perhatikan momentum dan aktivitas bandar karena potensi profit taking cukup tinggi setelah kenaikan yang sangat tajam. Semoga analisa ini bermanfaat dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan agar tidak ketinggalan analisa saham terbaru. Ingat, investasi adalah maraton bukan sprint. Selalu gunakan strategi dan money management yang bijak.